Rubber productivity in Indonesia is still relatively low, as most rubber farmers still practice traditional systems of growing seedlings with little input and poor management, and a high incidence of pests and diseases. Diseases often cause high financial loss to rubber farmers, sometimes up to billions of rupiah every year. This is not only because of a loss of latex production, but also due to the high cost of disease control efforts. White root disease is an important rubber disease because it can cause serious financial loss. The disease can potentially kill rubber trees, especially trees below 6 years, as they are very susceptible at a young stage. White root disease often causes significant damage in rubber replantations and in new plantations which have leftover tree stumps and roots of old trees. The disease is also more common in land with loose and sandy soil. Yang menyebabkan penyakit akar putih ini adalah disebabkan oleh salah satu jenis jamur yang namanya Rigidophorus microphorus. Jamur ini hidup di bawah permukaan perakaran tanaman, ya, khususnya karet, ya, terutama pada saat musim hujan atau kondisi tanah basah. Dia sangat aktif dan menyerang perakaran tanaman karet. Nah, tanaman-tanaman karet yang telah terinfeksi atau terkena dengan jamur akar putih ini, lambat laun akan mengalami kematian yang ditandai dengan dari atas daunnya kuning, kusam, melipat, kemudian lama-lama mati, dan bahkan seperti Bapak semuanya lihat, mengakibatkan rubuh atau tumbang karena tidak mampu menyangga pohon tersebut. Bapak semuanya, ini salah satu contoh, ya, bekas serangan jamur akar putih. Di sini nampak kulit, ya, kulit bahkan sampai sudah ke kayu ini menimbulkan warna berupa coklat kehitam-hitaman atau proses pembusukan, ya, proses pembusukan, sehingga translokasi makanan tidak sempurna, sehingga menunjukkan gejala ke permukaan daun. Nah, untuk selanjutnya, apabila kita telah memastikan bahwa tanaman karet itu terinfeksi atau terserang jamur akar putih, maka kita harus segera melakukan penanggulangan. The spread of white root disease can be prevented by removing and destroying the infected stumps and remaining tree roots. This is the most effective way to control the disease. The objective is to destroy the source of fungus. To dig up the diseased stumps and roots, we can use mechanical equipment such as a bulldozer or tractor, followed by removal or on-the-spot burning of remaining tree parts. We can also use a single application of a chemical such as Garlon 480, EC or Tordon 101 on diseased stumps to speed up the self-decomposition process. The spread of white root disease can also be prevented by planting legume cover crops or LCC in the plantation area. Commonly used LCC include Pueraria phacaloides, Centrosema pubescens, Calopogonium muconoides, Socarpus palustris, and Calopogonium cerealium. These LCC not only increase the soil fertility and conserve soil, but also activate the microorganism that can slow the hyphae of white root disease from spreading. Nah, yang kedua barangkali yang menginjak ke masalah pengobatan. Kalau tanaman itu sudah jelas kita yakini terserang oleh jamur akar putih, maka kita harus segera melakukan pengobatan. Ada beberapa banyak
obat atau fungisida yang dapat kita gunakan dalam mengendalikan penyakit jamur akar putih antara lain adalah Baileton 250 EC, kemudian Baipidan 250 EC, bisa juga Baipidan 3G yang bersifat granular atau butiran, dan juga bisa menggunakan Anvil. Nah, untuk selanjutnya mari kita coba mengobati pohon yang terserang oleh jamur akar putih dengan menggunakan salah satu obat, yaitu Baileton 250 EC. Nah, jadi langkah pengobatan yang dapat kita lakukan ya, terlebih dahulu setelah kita cek pohon yang terserang dengan jamur akar putih seperti ini ya, kita lihat ada benang-benang jamur akar putih. Kita coba buat farid sekitar leher akar, bisa dengan menggunakan linggis atau bambu kayu yang diruncingi, atau juga bisa menggunakan parang ya. Nah, untuk selanjutnya kita coba buat larutan siram ya. Dosis yang diperlukan atau banyaknya obat yang diperlukan untuk pengobatan jamur akar putih ini sekitar 5-10 ml atau 5-10 cc per liter air. Ini kita coba buat 20 cc, berarti untuk 2 liter air. 2 liter air kita gunakan ember ya untuk membuat larutan. Ini ada takaran setengah liter. 1 liter. 1 liter setengah. 2 liter, karena kita buat tadi 20 cc, bisa juga sampai 3 liter, 5-10 cc per liter air. Jadi kalau 20 cc sekitar 2-3 liter air. Setelah itu kita aduk merata, baru kita siap untuk disiramkan. Cara penyiramannya diusahakan harus merata. Nah, seperti ini. Kenakan ke kulit bagian atas. Ini Pak, setelah diobatin ini, apakah cukup dengan sekali saja? Dan juga apa cukup dibiarkan gini saja? Atau gimana? Jadi pertanyaannya berkaitan dengan masalah selesainya diobati ya. Tadi Bapak bilang, apakah setelah diobatin ini cukup dibiarkan begitu saja? Ataukah ada ulangan pengobatan? Nah, jadi setelah kita melakukan pengobatan seperti ini, seyogianya ini ditutup kembali ya. Itu langkah pertama ya, tutup kembali perakaran ini. Setelah ditutup begini, selanjutnya kita melakukan pengobatan setiap 6 bulan sekali ya, sampai miselia jamur akar putih yang menempel pada perakaran tanaman ini mati atau hilang dengan sendirinya. Jadi pengobatan bisa dilakukan 6 bulan kemudian. Dan pengobatan itu dilakukan awal dan akhir musim hujan. Katakanlah kalau awal musim hujan barangkali di bulan September, Oktober ya. Nanti di akhir musim hujan di bulan Maret atau April kita ulangi lagi pengobatan seperti yang kita lakukan tadi. Dosisnya sama. Gitu. Ya? Dosisnya sama ya, dosisnya sama kan? Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan masalah menular atau tidaknya. Nah, oke. Jamur akar putih ini ya bisa menular dari satu pohon ke pohon yang lain, ya kan? Penularan bisa melalui dengan persinjungan akar
perakaran tanaman karet. Nah, kalau ini dibiarkan saja tanpa kita obati, maka dalam satu barisan tanaman itu akan terjadi kematian tanaman yang cukup banyak, bahkan mungkin tumbang atau roboh. Oleh sebab itu, pengobatan tidak hanya dilakukan pada pohon yang terserang saja, tetapi sebagai pencegahan juga kita lakukan pengobatan kepada pohon-pohon tetangganya. Nah, ada istilah pola 8, artinya kalau satu pohon terserang dengan jamur akar putih, maka tetangganya sekitar 7 pohon tanaman yang ada di sekitarnya itu harus dilakukan pengobatan dalam rangka pencegahan supaya tidak menjalar ke tanaman yang lebih luas lagi. Tapping panel dryness, or TPD, is a serious disease in rubber plantations that causes rubber trees to stop producing latex, but normally it does not kill the infected trees. The disease occurs in plantations where the trees are too frequently and intensively tapped, and also where chemical stimulants are used for latex production. Sometimes TPD can also affect trees that have never been tapped. Nah, ini adalah contoh daripada tanaman yang terkena apa yang kita kenal sebagai kering alur sadap. Itu tanaman yang apabila disadap tapi tidak mengeluarkan lateks. Nah, kalau Bapak lihat sendiri, tanamannya sendiri itu tumbuhnya dengan bagus, tidak ada perbedaan sama sekali dengan tanaman normal. Jadi kalau kita lihat sepintas, pohon ini sama dengan pohon yang normal. Hanya saja setelah kita sadap baru kita tahu bahwa pohon ini sakit. Nah, misalnya kita sadap seperti ini. Ini sama sekali tidak mengeluarkan getah. Ini penyakit ini dikenal juga dengan brown bust. Kenapa disebut brown bust? Karena penyakit ini umumnya menimbulkan gejala kulit di dalam bagian dalamnya ini berwarna coklat, kecoklatan, maka disebut juga brown bust. Pak, ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Apa yang menyebabkan timbulnya penyakit khas itu, kering alur sadap itu, dan bagaimana cara penanggulangannya? Penyebab dari kering alur sadap ini sampai sekarang tidak bisa dipastikan, tetapi umumnya itu banyak ditemui pada pertanaman yang mengalami penyadapan berat dan pemeliharaan yang kurang baik. Artinya penyadapan yang berat itu misalnya penyadapan dengan S2D1 disadap tiap hari atau bahkan malah sadap pagi sadap sore. Nah, di situ banyak ditemui terjadinya gejala serangan kering alur sadap ini. The disease can be controlled by following some simple steps. The first step is to check the part of the tree which is still producing latex and mark it. Second, check to find the areas which are not producing latex. These are infected and should be treated for recovery. All infected bark should be removed. It is recommended to use only a tapping knife and not other knives. The way to remove the bark is similar to tapping, leaving about 3 millimeters of bark from the cambium. Then the open surface should be coated with an appropriate medicine, such as Antico F96. Nah, ini Bapak jangan lupa setiap kali akan melakukan pengolesan ini harus diaduk. Diaduk sampai merata, baru kita lakukan pengolesan. Caranya seperti ini. Lakukan dengan merata, ya, tetapi tidak usah terlalu tebal, tapi jangan terlalu tipis. Yang penting adalah rata. Semua bagian terkena, lekuk-lekuknya masuk semua. Kita aduk, jangan sampai dia mengendap. Terus dilakukan pengolesan, tipis tapi merata. Nanti Bapak-bapak kalau sudah sering melakukan ini,
terbiasa melakukan pengolesan dengan Antigo ini, Bapak akan menjadi ahli untuk menjadi tukang cat nanti Pak. Bisa mengecat rumah, jadi bisa alih profesi setelah ini. Begini Mbak, ini setelah dioles sudah merata semua Pak ya, ini prosesnya berapa lama? Apa mungkin ya, besok bisa disadap atau sebulan lagi bisa disadap atau bagaimana itu Pak? Nah, itulah memang kita ini maunya kalau bisa hari ini ngobati besok sudah sembuh, hari ini nanam besok sudah panen. Ya memang kalau bisa seperti itu Pak, tapi kan karena ini memerlukan proses. Ini kan Bapak lihat sendiri, ini kulitnya kita buang nih Pak. Nah, untuk bisa kita sadap kembali harus menunggu sampai kulitnya tumbuh kembali. Nah, berdasarkan pengalaman kami paling tidak itu memakan waktu kira-kira 1 tahun, sehingga kulitnya sudah cukup tebal dan cukup matang untuk disadap kembali. Itu kira-kira begitu Pak. Jangan nengok pakai kaca spion juga supaya nampak. Pakai spion ya? Iya. Ini dari bawah dia. Namanya jangan sampai lari ke bawah ini. Iya. Tapi udah tinggal aplikasi ya di sini. Kalau sudah ini didiamkan berapa lama? Ada yang ada jamurnya. Kalau yang udah ada jamurnya di situ loh. Di mana? Itu. Oh itu ada jamurnya. Ada. Oh itu Pak yang ada jamurnya. Jadi tim pengamat bergerak dulu Pak ya? Tim deteksi. Deteksi ya? Tim deteksi. Kemudian? Baru sehari kemudian besoknya kita masuki tim rebu. Treatmentnya lah ya? Iya, treatmentnya. Sensus dulu baru treatment ya? Sensus dulu, sensus penyakit maksudnya. Ini namanya kita bongkar jantung juga ini. Iya kan? Operasi juga ini. Tangannya gembur kan? Jadi gampang. 08 21 7442 77. This disease affects the tapping panel during the rainy season. Phytophthora is the causative fungus. The spores of the fungus enter the bark through tapping wounds. Short, vertical, linear and shallow depressions in the newly tapped bark appear. These lesions sometimes coalesce due to rotting of bark. When scraped, black lines running to the tapping bark and the renewed bark are noticed. Discoloration of the tissue extends deep into the wood. Infected bark later dries up and gets attached to the wood,
and ultimately falls off, exposing the wood. This causes uneven bark renewal, making it difficult to tap the renewed bark. This disease causes reduction in yield. 5 grams of the fungicide Indofil M45 dissolved in 1 liter of water should be applied with a brush on the tapping panel. Rotten bark, if any, should be removed with a knife. Wash the tapping panel with fungicide and apply rubber coat. This will help quick renewal of bark and protect it from rainwater. Application of fungicide once in a week on rain-guarded trees will prevent disease incidence. Patch canker. This disease affects the stem, tapping panel, and occasionally on roots during the wet weather. It is caused by the fungus Phytophthora. The bark at the point of infection becomes swollen and the bark bursts with amber-colored liquid oozing out. Latex coagulates under the bark, forming a pad which produces a foul odor. This is an important symptom of the disease. When this is removed, a black mark can be seen on the wood. The clone PB260 is reported to be highly susceptible to this disease. The fungus enters the tree through wounds caused by wind or tapping. The affected region may be scraped to remove the rotten bark and the coagulated rubber and washed with Indofil M45 10 grams in 1 liter of water. When the fungicide dries up, apply rubber coat. Pink disease. This disease is caused by the fungus Corticium salmonicolor. It is noticed mostly on young trees. Continuous rains, low temperature, and very humid atmospheric conditions favor the spread of this disease. During the months of June to July, superficial growth of cobweb-like mycelia will be noticed on the stem, the main forking region, or the primary branches. The mycelial growth will extend up and down very quickly and penetrate the bark and cause exudation of latex. The bark around the stem rots and dries up. A number of sprouts arise from just below the infected portion. The dried up leaves still remain on the branches. On the shaded sides of the affected main stem, formation of crusts with pink color is noticed. If the disease is detected in the early stages, it can be controlled. Bordeaux paste has to be applied in a band 30 centimeters above and below the affected portion. When it dries up, the affected bark surface may be scraped and once again applied the fungicide. Dried branches, if any, should be pruned after disinfection. Otherwise, the spores of the fungus may spread by wind. For preparing Bordeaux paste, dissolve 1 kilogram of copper sulfate in 5 liters of water, 1 kilogram of quicklime slaked and made up the volume to 5 liters. The copper sulfate solution is then added to the quicklime solution slowly and mixing vigorously. Bordeaux paste may be washed off during rainy season. The fungicide Thyride incorporated in rubber coat, a petroleum product, is very effective. 1 kilogram of rubber coat is heated to a liquid state and then removed from the oven, and 10 gram of thyride powder is added, stirring the mixture vigorously. This mixture can be applied with a brush on the affected part of the tree. Clones like
RRII 105, RRIM 600 and PB217 are susceptible to pink disease. While spraying Bodo mixture against abnormal leaf fall, spraying on the trunk and fork region will reduce the incidence. Brushing of Bodo paste on the fork region of 2 to 3 year old plants just before rainy season would also be a very good protective measure.